Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran cabang Tausiah yang arif dan bijaksana, yang saya hormati juga Allah muliakan, amin. Serta segenap saudaraku sebangsa dan setanah air, juga sahabat Radio Republik Indonesia yang saya muliakan dan saya cintai. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Al-Quran sebagai pedoman dan sumber rahmat semesta. Saudaraku, berbicara masalah Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang beriman. Orang yang hidup dengan Al-Quran, Allah akan datangkan kedamaian. Orang yang hidup dengan Al-Quran, Allah akan sertakan keselamatan. Dan orang yang hidup dengan Al-Quran, Allah akan turunkan secara istiqomah kebahagiaan. Harun Yahya dalam bukunya Misi Interpretasi Terhadap Al-Quran mewaspadai penyimpangan penafsiran dalam Al-Quran halaman 1 menegaskan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai sebuah rahmat bagi seluruh alam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia rahmat kepada manusia dengan menurunkan Al-Quranul Karim kepada mereka. Maka saudaraku, barang siapa yang dapat menerima karunia ini dengan lapang dada, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hasilnya kepada kita berupa ketenangan, kedamaian, keberkahan ataupun keselamatan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini." Aku meninggalkan dua hal kepada kalian. Lang tadillu tamassaktum bihima. Yang dimana kalau kita berpegang pada dua hal itu, kita tidak akan tersesat. Apa itu? Kitaballahi wan sunnata nabiyyi. Yang pertama kitab Allah, Al-Quranul Azim. Dan yang kedua adalah ajaran nabinya. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta pada bab larangan ucapan qadar. Maka dari itu saudaraku sebangsa dan setanah air, juga sahabat Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang saya cintai, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus juz 11 ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kata Allah, qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepadamu, mau'idatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu, wa syifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang bersarang dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, juga Allah menyertakan petunjuk juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Dalam tafsir Al-Maraghi juz 11 halaman 137 sampai 138, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Al-Maraghi mengatakan, ayat ini menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai nasihat, sebagai obat, sebagai petunjuk, juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai penolong dalam dirinya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga sahabat Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang saya cintai, Al-Quran mampu menjawab segala persoalan dalam kehidupan. Kita sebagai muslim harus meyakini itu. Persoalan ekonomi, persoalan musibah, ujian, cobaan, persoalan kebangsaan, kenegaraan, bahkan sampai sains pun Al-Quran menjawab dan lain sebagainya. Maka ketika pada saat itu, beberapa tahun yang lalu,
Kita dilanda oleh musibah COVID-19, pandemi, virus COVID-19. Kita tidak ada yang tahu. Musibah yang sama sekali kita tidak sangka bahwa musibah ini sampai ke negeri kita, Republik Indonesia. Tapi karena Al-Quran merupakan kitab rahmat, Al-Quran menjawabnya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah, tidak suatu pun musibah yang menimpa seseorang illa biiznillah, kata Allah, kecuali ada dalam izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yu'min billah, dan barang siapa orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Imam Ibnu Katsir, saudaraku, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini menyatakan tiada apapun yang terjadi di dunia ini melainkan dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudaraku, meskipun pada saat itu pandemi COVID-19 ini, virus corona, menjadikan kita serba kekurangan kesehatan, fisik, ekonomi, harta, dan sebagainya. Tapi bukan berarti itu alasan kita mundur dalam kehidupan. Saatnya kita harus bangkit perkasa. Kita harus menunjukkan kita mampu berlari, kita mampu berdiri. Karena sesungguhnya orang-orang beriman selalu Allah uji. Dalam sebuah hadis dikatakan, mayyuridillahi bihi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yusib minhu, Allah akan memberikan cobaan bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dari itu, hadirin, saudaraku sebangsa dan setanah air, juga sahabat radio Republik Indonesia dimanapun berada yang saya cintai, dari awal sampai akhir dapat kita menarik kesimpulan dengan Al-Quran yang menjadi rahmat semesta, kita dapat pulih bersama. Dengan Al-Quran yang menjadi rahmat semesta, kita mampu bangkit perkasa. Karena rahmat, menurut Buya Hamka mengatakan, rahmat adalah sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya melalui hatinya untuk mengantarkan ke dalam kebahagiaan yang husnul khotimah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Pergi ngaji ke pesantren UKI karena punya mimpi ingin ke Andalusia. Mudah-mudahan event PTQ selalu membawa rahmat bagi Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.